Shalom, selamat pagi rekan-rekan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, dan kita kembali bersama-sama bertemu untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saya akan kembali melanjutkan perenungan kita dari Mazmur pasal 3. Jadi sekali lagi di Mazmur pasal 3 ini kita melihat suatu puisi yang ditulis oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri, yang memberontak dan merebut kekuasaan tahta Daud di Yerusalem. Walaupun hanya untuk sementara waktu. Tapi yang menarik di sini adalah yang mau saya bahas hari ini, bahwa di tengah-tengah bahaya, krisis, masa sulit yang demikian, Daud bisa berbaring tidur dengan tenang, dengan damai. Seperti yang nanti kita akan baca dan kita akan lihat sama-sama. Dan juga kemudian dia bisa bangun kembali keesokan harinya tanpa takut berapapun musuhnya. Puluhan ribu orang-orang mengepung dia pun dia tidak takut. Ya, apa rahasianya? Nah, ini yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yang saya beri judul Tentram atau Damai, diambil dari Mazmur pasal 3. Saya bacakan untuk kita sekalian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita mengerti tentang tentram atau damai? Apakah tentram itu artinya tidak ada konflik, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan ataupun penderitaan dalam hidup, tidak ada kekurangan atau kelemahan dalam hidup? Kemungkinan besar itu yang menjadi pengertian banyak orang tentang damai atau tentram. Tapi benarkah itu yang menjadi pengertian yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang Allah yang menjanjikan damai di bumi, tentram di bumi bagi umatnya? Sekali lagi kita lihat di dalam Mazmur pasal 3, Daud berada di tengah suatu konflik yang besar, krisis yang besar, yang ditakuti oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin di dunia. Yaitu ketika terjadi pemberontakan atau kudeta dari dalam sendiri, dari dalam negara atau bahkan dari dalam istana sendiri. Belum lagi kalau kudeta itu dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, apalagi anak kandung sendiri. Ini adalah suatu krisis yang pasti nggak bisa dianggap remeh, suatu krisis yang nggak pernah dipikirkan sebelumnya oleh Daud atau kebanyakan pemimpin di dunia. Tetapi bagaimana Daud bisa merasakan damai dan tentram di hatinya sehingga dia tetap bisa tertidur dengan pulas di malam hari dan bangun di pagi hari tanpa takut terhadap musuh-musuhnya. Di dalam ayat kedua dan ketiga kita melihat berkali-kali Daud menggunakan kata banyak. Banyak musuh, banyak yang menyerang, banyak yang mengancam, menunjukkan betapa sulitnya posisi dia. Yang tertekan dari berbagai banyak pihak yang mau menjatuhkan dia atau bahkan menginginkan dia mati. Bayangkan kalau kita ada di posisi Daud, apakah kita bisa tidur dengan nyenyak? Apakah bisa hati kita mengalami tentram, damai, sejahtera? Dan demikian juga di masa-masa krisis seperti sekarang ini yang kita alami, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, pasti banyak orang khawatir.
Ada orang yang khawatir akan kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga. Ada orang juga yang khawatir mengenai masalah keuangan, bisnis atau pekerjaan, nafkah bagi keluarganya. Karena memang semakin krisis ini berkepanjangan, semakin banyak orang akan yang terpapar oleh penyakit, bahkan yang meninggal, yang menderita, dan juga makin banyak perusahaan harus tutup. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, kehilangan nafkahnya, bahkan harus mati kelaparan karena tidak bisa makan. Ini adalah suatu situasi yang sangat menyedihkan, yang sangat mengenaskan, memprihatinkan bagi banyak orang. Tapi pertanyaannya bagi kita sebagai umat Tuhan, apakah fenomena-fenomena seperti ini yang menentukan, yang mendikte suasana atau isi hati kita, perasaan kita? Apakah ini yang menentukan sikap hidup kita sehari-hari? Apakah kita tetap beriman kepada Tuhan atau enggak? Apakah kita tetap takut akan Tuhan atau enggak? Atau kita sudah mulai kecewa, udah mulai marah-marah, sedih, putus asa? Apakah ini yang menentukan adanya damai sejahtera atau ketentraman di dalam hidup kita? Kalau situasi atau keadaan dunia, ataupun keadaan bisnis, keuangan, keluarga, atau bahkan kesehatan kita yang menentukan damai di dalam hidup kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan damai yang sejati. Sekali lagi, ingat bahwa kalau keadaan atau situasi yang menentukan damai dan ketentraman di hidup kita, di hati kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah mendapatkan damai yang sejati. Kenapa? Karena selalu ada hal-hal yang bisa merongrong atau bahkan merenggut kenyamanan finansial kita, kenyamanan kesehatan kita, kenyamanan keluarga kita, dan lain sebagainya. Hal-hal itu semuanya akan selalu ada, selalu bisa merongrong kita sewaktu-waktu, selalu bisa merenggut kenyamanan kita sewaktu-waktu. Tetapi ingat, seperti firman Tuhan katakan di Mazmur pasal 3, bahwa semuanya itu hanyalah sementara. Fenomena-fenomena yang dilihat dan dialami Daud itu semuanya adalah sementara. Memang kita tahu akhirnya Daud akan menang atas musuh-musuhnya. Daud akan kembali merebut tahta kerajaan di Yerusalem. Tetapi apakah hanya kalau kita bisa kembali merebut atau menerima apa yang menjadi kenyamanan kita, baru kita merasakan damai? Tentunya tidak. Seharusnya tidak. Apa yang dilihat mata, apa yang kita sebut fenomena, itu semuanya sementara. Tetapi apa yang tidak terlihat, terutama Allah yang kekal, yang tidak kita bisa lihat dengan mata jasmani kita, Dialah satu-satunya yang kekal, yang tetap selama-lamanya. Kepada Dialah kita bisa berpegang. Kepada Dialah kita bisa meletakkan iman kita. Minggu lalu kita bicara mengenai apakah kita berada di pihak Allah atau bukan. Apakah kita adalah kawan atau lawan Allah. Sekali lagi, bukan berarti bahwa Allah perlu backingan kita, perlu dukungan kita. Bukan berarti Allah perlu suara voting dari kita untuk mengakui Dia Allah. Bukan. Justru sebaliknya, kita yang perlu Allah, itu sebabnya kita perlu berada di pihak Allah, di pihak yang benar. Tapi kesulitannya, banyak orang yang mengaku berada di pihak Allah. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan berkat Allah, anugerah Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah. Atau bahkan supaya kita dapat tiket masuk surga. Tapi benarkah kita meletakkan iman kita sepenuhnya di dalam Allah sendiri? Atau jangan-jangan kita menaruh iman kita di dalam berkat-berkat pemberian Allah, bukan di dalam Allah sendiri? Apakah kita beriman kepada berkat pemberian atau kepada Allah sang pemberi berkat tersebut? Bedanya mungkin terlihat tipis, tetapi dampaknya itu sangat besar di dalam hidup kita. Dampaknya itu sangat besar dalam bagaimana kita menghidupi
hidup yang penuh dengan tantangan, bahkan sekarang ini dengan krisis, dengan damai, dengan hidup yang tentram, hati yang tentram, atau penuh dengan kepanikan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran. Kita percaya bahwa pemberian Allah itu baik. Tetapi kalau kita menaruh iman kepercayaan kepada pemberian-pemberian Allah yang baik tersebut, maka kita akan marah, sedih, kecewa ketika pemberian-pemberian tersebut diambil. Akan tetapi, mereka yang beriman kepada Allah, yang benar-benar meletakkan imannya di dalam Allah Sang Pemberi, bukan kepada pemberiannya, maka apapun yang kita alami, fenomena apapun yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan, kita akan tetap merasakan damai, tentram di dalam Allah. Sama seperti Daud di Mazmur pasal ketiga. Kenapa Daud bisa tidur dengan nyenyak? Bisa bangun di pagi hari dan tidak takut sekalipun musuh-musuh mengepung dia. Kenapa? Karena kuncinya adalah siapa yang dia imani. Siapa yang kita imani. Apakah kita beriman kepada pemberian Allah, atau kita beriman kepada Sang Pemberinya sendiri, yaitu Allah. Saya mau membagikan suatu lukisan yang cukup terkenal, yang diberi judul Peace in the Storm, yang dilukis oleh Jack Dawson. Kita melihat dalam lukisan ini ada suatu arus atau arung jeram yang begitu keras, yang begitu kencang, yang mengalir ya dari atas bebatuan, ya, mungkin karena ada badai, sehingga terlihat seolah-olah suasana di situ begitu kacau, begitu mencekam, begitu membahayakan. Tetapi di tengah-tengah situ kita lihat di bagian agak bawah, saya akan perbesar sedikit, itu ada lukisan seekor burung yang bersarang di dalam bebatuan di tengah-tengah arung jeram tersebut. Dan terlihat bahwa burung itu bersarang di situ dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram. Mengapa burung tersebut bisa dengan tentram, dengan nyaman bersarang di situ? Apakah karena dia hebat, karena dia kuat, karena dia sehat, bisa melawan arung jeram tersebut? Bukan. Yang pasti dia bisa nyaman, tentram di situ karena ada gunung batu yang melindungi dia. Bukan karena kekuatan dia, bukan karena keadaannya begitu tenang, airnya tenang, nggak ada badai, nggak ada arung jeram. Tetapi karena dia tinggal di dalam satu gunung batu yang kuat, yang kokoh. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Siapa yang menjadi gunung batu perlindungan kita? Apakah buatan tangan manusia? Apakah uang? Apakah kekuasaan, popularitas, kesehatan, kekuatan fisik? Ataukah yang menjadi gunung batu perlindungan kita itu adalah Tuhan sendiri, yang tidak pernah berubah, yang tidak lekang kasih-Nya untuk selama-lamanya. Mari di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini kita dilatih, kita belajar, kita diingatkan untuk menaruh iman kita, menaruh jangkar kita di dalam satu dasar yang kokoh, yaitu Tuhan, Sang Pemberi anugerah, Sang Pemberi berkat, Sang Pemberi damai, tentram. Mari bersama-sama kita belajar hidup setia sehingga kita bisa menyaksikan kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.